Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Kali ini saya akan berbagi tutorial tata cara mengisi formulir model C hasil PPWP. Formulir model C hasil PPWP adalah hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Baiklah sahabat, kita langsung saja pada tutorialnya. Ini adalah formulir model C hasil PPWP yang akan diisi oleh KPPS sebanyak 3 lembar. Nah, ini adalah lembar pertama. Ini adalah lembar kedua. Dan ini adalah lembar ketiga. Kita mengisi mulai dari sini. Formulir model C hasil PPWP adalah alat kerja KPPS untuk mengisi hasil penghitungan suara presiden dan wakil presiden. Adapun cara pengisiannya telah diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Berikut contoh pengisian formulir model C hasil PPWP. Jadi, di sini diisi hari pemungutan suara untuk pemilu 2024 jatuh pada hari Rabu. Maka ditulis hari Rabu. Untuk di sini diisi tanggal 14 dengan menggunakan huruf. Kalau di sini ditulis bulan Februari dan di sini ditulis tahun 2024 dengan menggunakan huruf. Di sini ditulis misalnya Anda sebagai KPPS bertugas di Provinsi A, Kabupaten B, Kecamatan C, Desa atau Kelurahan D. Maka di sini ditulis Provinsi A, di sini ditulis Kabupaten B, di sini ditulis Kecamatan C, dan di sini ditulis Desa atau Kelurahan D. Sedangkan untuk TPS ditulis sesuai TPS nomor berapa tempat Anda bertugas sebagai KPPS. Di dalam satu desa atau kelurahan biasanya terdapat satu atau lebih dari satu TPS. Misalnya Anda bertugas di TPS 1. Maka di sini ditulis TPS 001. Dalam kurung di sini ditulis menggunakan huruf atau apa misalnya Anda bertugas di TPS 2, maka ditulis TPS 002. Jika di TPS 3, maka ditulis di TPS 003. Pemungutan dan penghitungan suara dipimpin oleh Ketua KPPS dengan kegiatan membuka rapat pemungutan suara, membuka kotak suara, dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jenis serta jumlah dokumen dan peralatan pemungutan dan penghitungan suara, memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih dimulai pada pukul titik-titik sampai dengan titik-titik waktu setempat. Di sini ditulis dimulai pukul berapa melakukan pemungutan suara. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, KPPS harus mulai membuka pemungutan suara pada pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat. Maka di sini ditulis pukul 7.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Selanjutnya, rapat penghitungan suara dimulai pukul titik-titik sampai dengan titik-titik waktu setempat di hari yang sama atau setelahnya. Nah, di sini ditulis dimulai pukul berapa Anda melaksanakan penghitungan suara. Jadi, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat. Artinya, penghitungan suara dimulai pukul 13.00, maka di sini ditulis pukul 13.00 waktu setempat. Artinya, penghitungan suara dimulai pukul 13.00, maka di sini ditulis pukul 13.00 waktu setempat. Untuk di sini ditulis sampai kapankah berakhir, misalnya pukul 16.00, maka ditulis pukul 16.00 waktu setempat. Adapun data pemilih dan pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, dan hasil penghitungan suara terinci sebagai berikut. Sekarang kita pindah mengisi di bagian huruf Romawi 1 tentang data pemilih dan pengguna hak pilih. Nah, untuk data pemilih dan pengguna hak pilih ini, KPPS diminta untuk mengisi beberapa dari bagian ini yang dimulai dari huruf A, data pemilih. Jadi, data pemilih ini disiapkan sejumlah kolom untuk mengisi jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau yang disingkat DPT. Di sini, KPPS diwajibkan untuk mengisi jumlah DPT berdasarkan dari formulir model A Kapko daftar pemilih. Berapa keseluruhan DPT di TPS tempat Anda bertugas sebagai KPPS? Jumlah keseluruhannya diisi di sini, dan kemudian dari jumlah keseluruhan tersebut diklasifikasikan berapa jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Jadi model A Kapko daftar pemilih ini adalah alat kerja KPU
yang berbentuk salinan hasil dari penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Kota di waktu tahun 2023. Nah, model A KAP Kode Daftar Pemilih ini diterima KPPS dari PPS untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara. Misalnya untuk TPS 1, Desa D, Kecamatan C, Kabupaten B, Provinsi A, jumlah DPT sesuai dalam model A KAP Kode Daftar Pemilih adalah 400 orang. Maka di sini ditulis 400 orang. Nah, di dalam model A KAP Kode Daftar Pemilih ini terdapat jumlah laki-laki dan perempuan dari jumlah keseluruhan. Misalnya di model A KAP Kode Daftar Pemilih laki-laki sebanyak 270, maka di sini ditulis 270. Dan untuk perempuan sebanyak 130 orang, maka di sini ditulis 130 orang. Nah, sekarang kita masuk pada huruf B tentang penggunaan hak pilih. Jadi pengguna hak pilih ini terdiri dari DPT, DPTB, dan DPK. Jadi ketiga hal ini KPPS diwajibkan untuk mengisi yang dimulai dari jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap atau yang disingkat DPT. Jadi pengguna hak pilih ini yang akan diisi pada kolom yang disediakan adalah jumlah pemilih DPT yang berdasarkan daftar kehadiran pemilih yang memberikan suaranya di TPS. Nah, di sini jumlah pengguna hak pilih di TPS. Di sini jumlah pemilih dihitung berdasarkan daftar hadir pemilih yang mengambil surat suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS. Tadi kan jumlah DPT TPS 1 berdasarkan model A KAP Daftar Pemilih sebanyak 400 orang. Tetapi misalnya yang memberikan suara di TPS hanya 380 orang, berarti 20 orang tidak memberikan suara di TPS 1. Entah alasannya golput ataukah dari jumlah DPT tersebut terdapat beberapa orang yang memilih di TPS lain. Karena dalam keadaan tertentu, maka hal tersebut dinamakan pemilih DPTB. Nah, di sini ditulis 380 dan juga di sini ditulis dari 380 itu berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Misalnya laki-laki berjumlah 180 orang dan perempuan sebanyak 200 orang. Jadi total keseluruhan 380 orang. Nah, sekarang kita pindah mengisi di nomor 2, yaitu jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan atau yang disingkat DPTB. Jadi sahabat, yang dimaksud dengan daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Jadi pemilih DPTB ini dalam memberikan suara di TPS lain menggunakan surat pindah memilih yang diberikan oleh PPS tempat asalnya. Berbeda dengan pemilih DPT, di mana saat ke TPS ia memberikan formulir model C pemberitahuan KPU kepada KPPS. Nah, di sini ditulis misalnya 5 orang yang memilih di TPS 1 berasal dari DPT TPS lain, maka ditulis 5. Nah, berhubung dalam 3 kolom ini hanya angka satuan, maka untuk setiap kolomnya yang tidak terisi cukup ditulis X, berbeda dengan kolom yang berangka puluhan dan angka ratusan. Jika angka puluhan maka ditulis huruf X dalam kolom pertama, dan jika angka ratusan maka tidak ditulis huruf X. Nah, di sini ditulis masing-masing berapa perempuan dan berapa laki-laki. Misalnya laki-laki 3 orang dan perempuan 2 orang, maka di sini ditulis 3. Di sini ditulis 2. Nah, di sini ditulis jumlah DPK berapa yang memilih di TPS 1. Jadi DPK itu adalah singkatan dari daftar pemilih khusus, yang pengertiannya adalah pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTB. Jadi DPK ini boleh memilih di TPS sepanjang dia memiliki KTPL atau suket dan memberikan ke KPPS. Misalnya pemilih kategori DPK yang memilih di TPS 1 adalah 3 orang, maka di sini ditulis 3 orang. Dari 3 orang tersebut terdiri dari berapa laki-laki dan berapa perempuan. Misalnya 2 laki-laki dan 1 perempuan, maka di sini ditulis 2 dan di sini ditulis 1. Nah, untuk PEN 4 ini, KPPS diminta untuk mengisi jumlah pengguna DPT, pengguna DPTB, dan pengguna DPK. Jadi B1, B2, dan B3 maksudnya adalah seperti ini. Maksudnya jumlah DPT, DPTB, dan DPK disatukan jumlahnya dan diisi di sini. Dan hasil dari akumulasi tersebut, jumlahkan juga berapa laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Jadi jumlah pengguna hak pilih DPT sebanyak 380. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih DPTB sebanyak 5, dan jumlah pengguna hak pilih DPK adalah sebanyak 3. Jadi 380 tambah 5 tambah 3 sama dengan 388. Maka di sini ditulis 388.
Nah, setelah itu diisi juga berapa jumlah laki-laki dan perempuan dari 388 orang ini. Caranya, hitung seperti ini. 180 ditambah 3 tambah 2 sama dengan 185. Jadi jumlah laki-laki dari pemilih DPT, DPTB, dan DPK adalah 185. Maka di sini ditulis 185. Kemudian, isi juga berapa jumlah perempuan dari 388 orang itu. Caranya, hitung seperti ini. Jumlah perempuan dari pemilih DPT sebanyak 200, ditambah pemilih perempuan dari DPTB adalah 2. Kemudian jumlah perempuan dari pemilih DPK adalah 1. Jadi 200 tambah 2 tambah 1 sama dengan 203. Maka di sini ditulis 203. Sekarang kita masuk pada huruf Romawi 2, yaitu data penggunaan surat suara. Untuk di bagian ini, KPPS diwajibkan mengisi beberapa hal. Di antaranya adalah 1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. 2. Jumlah surat suara yang digunakan. 3. Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos. 4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan. Nah, untuk 4 hal ini, KPPS diwajibkan untuk mengisi. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT. Nah, berdasarkan keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, dijelaskan bahwa jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah DPT ditambah 2% dari DPT sebagai cadangan. Nah, sahabat, surat suara cadangan ini berfungsi untuk mengganti surat suara rusak atau keliru dicoblos. Selain itu, surat suara cadangan digunakan untuk pemilih DPTB atau pemilih DPK. Jadi, jumlah surat suara sesuai model A Kapko daftar pemilih untuk TPS 1 yang kita bahas ini sebagai contoh adalah 400. Nah, untuk 2% dari 400 surat suara sama dengan 8. Maka 400 tambah 8 sama dengan 408. Maka di sini ditulis 408. Kemudian jumlah surat suara yang digunakan. Misalnya 388, maka di sini ditulis 388. Kemudian jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Jadi begini, di dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 itu dijelaskan bahwa apabila pemilih menemukan surat suara dalam keadaan rusak atau pemilih keliru dalam mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua KPPS dengan ketentuan pemilih melaporkan bahwa pemilih yang bersangkutan keliru dalam mencoblos kepada Ketua KPPS. Kemudian KPPS wajib memberikan surat suara pengganti dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos ke dalam formulir model C hasil sesuai dengan jenis pemilu. Dan pergantian surat suara hanya dapat dilakukan sekali. Misalnya yang mengganti surat suara terdaftar 2 orang, maka di sini ditulis 2 orang. Jika tidak ada pemilih yang mengganti surat suara, maka di sini dikosongkan saja. Nah, sekarang kita bahas jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 2%. Jadi surat suara yang tidak digunakan misalnya, jika terdapat pemilih DPT TP1 sesuai tadi yang dimaksud model A Kapko daftar pemilih sebanyak 400 orang, di mana hanya 380 orang yang memilih, berarti ada sebanyak 20 surat suara yang tidak digunakan. Nah, kemudian ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak 2%, tetapi kan surat suara cadangan sudah berkurang karena tadi terjadi pergantian surat suara oleh pemilih karena pemilih menemukan surat suara yang rusak. Maka surat suara cadangan tinggal 6, berarti 20 tambah 6 sama dengan 26. Jadi di sini ditulis 26. Nah, sekarang kita masuk pada data pemilih disabilitas. Disabilitas adalah orang yang cacat. Jadi pemilih disabilitas ini adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Misalnya sebanyak 6 orang yang ada di DPT adalah pemilih disabilitas. Maka di sini ditulis 6. Dan dari 6 orang itu harus diklasifikasikan jumlah laki-laki dan perempuan. Misalnya laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 3 orang. Maka di sini ditulis 3 dan di sini ditulis 3. Nah, di sini untuk kolom-kolom yang kosong ditulis X. Nah, di sini ditulis nama Ketua KPPS 1 dan di sini Ketua KPPS 1 menandatangani. Kemudian di sini anggota KPPS 2 menulis namanya dan ditandatangani di sini.
Di sini anggota KPPS 3 menulis namanya dan menandatangani di sini. Begitu juga untuk KPPS 4 menulis namanya di sini dan menandatangani di sini. KPPS 5 menulis namanya di sini dan menandatangani di sini. KPPS 6 menulis namanya di sini dan menandatangani di sini. Dan terakhir KPPS 7 menulis namanya di sini dan menandatangani di sini. Sedangkan untuk di sini adalah titik-titik. Jadi di sini saksi calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 menulis namanya di sini dan menandatangani di sini. Begitu juga saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 menulis namanya di sini dan menandatangani di sini. Dan terakhir saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 menulis namanya di sini dan menandatangani di sini. Nah, sekarang kita masuk pada bagian huruf Romawi 4, yaitu data perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, di sini wajib diisi oleh KPPS. Nah, saya mengingatkan untuk KPPS jangan lupa diisi di sini ya. Kalau dilupa diisi di sini akan menjadi pelanggaran administrasi dan pengawas TPS akan keberatan, bahkan dapat ditindak, termasuk saksi pasangan calon akan keberatan. Sebagai contoh pada tutorial ini, di sini provinsi A, kabupaten B, kecamatan C, desa atau kelurahan D, TPS 1. Maka diisi seperti ini. Jadi di sini ditulis provinsi A, di sini tulis kabupaten B, di sini tulis kecamatan C, desa atau kelurahan D, dan di sini tulis TPS 001. Kemudian selanjutnya, pada hasil perolehan suara sah, ini terdiri dari 12 kolom. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Masing-masing kolom dituliskan sebanyak 5 suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan tanda garis tegak sebanyak 5. Jadi, dari 12 kolom ini, dalam setiap baris sebanyak 60 suara. Untuk jumlah hasil perolehan suara ini, jika dijumlah sebanyak 105, bisa kita hitung. Dalam setiap kolom ini berjumlah 5 suara sah, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Sedangkan di barisan kedua adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan 45. Jadi apabila dijumlahkan suara di barisan pertama dan kedua adalah 105, karena 60 tambah 45 sama dengan 105. Berarti jumlah suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 adalah 105. Nah, untuk di kolom yang tidak terisi suara sah, maka diberikan seperti ini. Sedangkan untuk mengisi pada kolom jumlah setiap barisan seperti berikut. Maksudnya ini adalah jumlah setiap baris di sini. Tadi kan di barisan pertama pada kolom hasil perolehan suara sah adalah 60. Maka di sini ditulis 60. Dan untuk di sini di barisan kedua adalah 45. Maka di sini ditulis 45. Dan pada kolom yang kosong ini harus diberikan tanda seperti ini. Nah, sekarang kita mengisi pada kolom jumlah suara sah. Untuk pengisian di sini masih berdasarkan pada kolom perolehan suara sah dan jumlah setiap baris. Sebab pada kolom hasil perolehan suara sah dan jumlah setiap baris adalah jumlah suara sah. Maka di sini ditulis seperti ini atau 105. Jadi berdasarkan peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum, tulisan angka dalam kolom jumlah suara sah ini harus menggunakan angka digital. Dan kemudian pada angka bagian ini dihitamkan hingga penuh dalam bulat ini, sesuai angka jumlah suara sah yang ada di atasnya. Misalnya 105, berarti di sini dihitamkan angka 1, dan di sini dihitamkan angka 0, dan di sini dihitamkan angka 5. Nah, untuk kolom ini ditulis jumlah hasil perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan menggunakan huruf kapital. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, ketua dan anggota KPPS menulis namanya serta tanda tangannya pada kolom sesuai posisinya di KPPS. Misalnya KPPS 1, maka menulis namanya di sini dan bertanda tangan di sini. Sedangkan di sini adalah nama dan tanda tangan saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 menulis namanya di sini dan bertanda tangan di sini. Dan untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 menulis namanya di sini dan bertanda tangan di sini. Begitu juga untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 menulis namanya di sini dan bertanda tangan di sini. Sekarang kita masuk pada bagian huruf Romawi 5, yaitu data suara sah dan tidak sah. Adapun contoh pengisiannya kita mulai mengisi dari sini. Provinsi A, Kabupaten B, Kecamatan C, Desa atau Kelurahan D, dan TPS 1. Nah, setelah itu, KPPS wajib mengisi di bawah ini. Di antaranya, jumlah suara sah. Jadi, yang dimaksud Romawi 4.1 ditambah Romawi 4.2 ditambah Romawi 4.3 adalah tadi yang telah kita isi, yang seperti ini. Jumlahnya diisi di sini. Tadi kan yang saya contohkan pengisian perolehan suara sah hanya nomor urut 1 dan suara sahnya adalah 105. Nah, sementara pasangan calon nomor 2 dan nomor 3 saya tidak jelaskan pada contohnya. Nah, anggap saja nomor urut 2 suara sahnya sebanyak 130. Sementara pasangan nomor urut 3 suara sahnya sebanyak 193. Jadi, jika dijumlahkan perolehan suara sah dari 3 pasangan calon tersebut, maka hasilnya 388. Maka di sini ditulis 388. Nah, di sini ditulis jumlah suara sah dengan huruf kapital. Contohnya seperti ini. Kemudian kita masuk pada suara tidak sah. Surat suara tidak sah itu salah satu contohnya adalah mencoblos surat suara tidak dengan menggunakan paku yang disediakan oleh KPPS, atau mencoblos keluar dari kolom nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau gambar partai politik pengusul pasangan calon. Berhubung pada contoh tutorial ini tidak punya surat suara tidak sah, maka dikosongkan saja dengan cara seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada jumlah surat suara sah dan suara tidak sah. Jadi ini yang dimaksud huruf Romawi 5.A ditambah Romawi 5.B adalah yang ini. Jadi jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah 388. Maka ditulis di sini 388 dan di sini ditulis menggunakan huruf kapital. Dan jangan lupa diisi di sini nama provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan serta TPS Anda. Selanjutnya, KPPS diwajibkan untuk mengisi bagian-bagian ini. Untuk ini diisi nama desa tempat Anda bertugas di TPS, misalnya desa D, maka ditulis D. Di sini diisi tanggal berapa, maka di sini diisi 14. Di sini diisi bulan 2. Di sini diisi tahun 2024. Selanjutnya, ketua dan anggota KPPS menulis namanya serta tanda tangannya pada kolom sesuai posisinya di KPPS. Misalnya KPPS 1, maka menulis namanya di sini dan bertanda tangan di sini. Sedangkan di sini adalah nama dan tanda tangan saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 menulis namanya di sini dan bertanda tangan di sini. Dan untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 menulis namanya di sini dan bertanda tangan di sini. Begitu juga untuk saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 menulis namanya di sini dan bertanda tangan di sini. Nah, itulah tutorial tata cara mengisi formulir model C hasil PPWP pemilu presiden dan wakil presiden. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan terkhusus KPPS yang akan melaksanakan tugasnya di hari pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024. Semoga pemilu 2024 menghasilkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis. Terima kasih telah singgah di channel R91 Official. Selalu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, agar sahabat bisa mendapatkan notifikasi video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.